Oke, kita mulai ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan yang terakhir. Terakhir juga kayaknya tetap mukanya ya. Karena nanti saya katakan sebelumnya saya tidak mengawas, nanti saya serahkan ke bagian akademik saja untuk mengawas. Saya tinggal ngambil nanti hasil ujian, lalu saya merekapitulasi nilai, kemudian saya serahkan kembali ke bagian akademik. Setelah itu selesai ya. Oke, ini adalah pertemuan yang terakhir karena ada kaitan. Nanti di akhir setelah saya tutup, saya sampaikan kisi-kisi UASnya. Ya, ini adalah pertemuan untuk menyelesaikan studi kasus. Kemarin saya minta untuk di-download file. Mudah-mudahan sudah ada yang selesai. Mencoba-coba. Petunjuknya kan sudah ada ya. Oke, jadi isinya dari latihan itu studi kasus ini adalah tentang pengupahan. Hitung gaji lah ya. Menerapkan perhitungan dan rumus-rumus aritmatik. Rumus aritmatik itu proses tambah, kurang dan sebagainya kali. Kemudian ada logika, yaitu jika. Nah, itu logika ya. Dan pembacaan tabel referensi. Ada 2 buah tabel di situ. Pertama tabel apa dan tabel apa gitu ya. Ada 2 buah tabel. Silakan dibuka, kemudian dibaca dulu dengan teliti petunjuknya. Kemudian kita selesaikan. Silakan dicoba dulu bagian mana yang kira-kira bisa. Kira-kira bagian mana dulu yang paling mudah untuk diselesaikan? Jadi kalau ketemu misalnya ada soal seperti ini ya, jangan berpikir rumit dulu, pikir yang paling mudah dulu ya. Karena dari semua itu, dari semua kolom yang kosong, itu semuanya ada penilaian. Maka selesaikan dulu yang paling mudah. Nah, pertanyaan saya, yang paling mudah di antara semua isian ini yang mana? Supaya lebih mudah ya, saya blok dulu seperti ini, saya kasih warna yang berbeda. Ini kolom-kolom yang harus diisi. Ada yang menghitung berapa total yang harus dibuatkan rumus? Oke, ada berapa yang perlu dibuatkan rumus? Pertama ya, 1. Laki-laki dan perempuan. 1.
Kemudian dia bagian mana? 2. Saya masukkan begini dulu ya. Sini 3. Menuliskan gaji pokoknya berapa. Kemudian tunjangan suami atau istri, tunjangan anak, tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, total jumlahnya. Lalu ada pajak, ada koperasi, ada jumlah, ada penghasilan bersih. Kemudian ini semuanya 1 sampai 12 itu bisa langsung ditarik ke bawah. Ya. Kemudian yang warna kuning ini bisa langsung ditarik ke samping. Jadi hanya 13 rumus yang dibuat. Totalnya ya, hanya 13 rumus. Nah, dari semua ini yang kita bisa langsung paham itu yang mana? Oke, kita kerjakan dulu yang itu gitu. Yang mana? Karena kalau nanti dikasih soal, jangan mikirnya yang rumit ya. Jangan berpikir bagian atasnya dulu kerjakan baru bawahnya, jangan. Silahkan dianalisis, dilihat mana yang paling mudah. Ya, langsung saja ya. Yang paling mudah itu adalah menghitung jumlah. Nah, di sini nih sudah jelas. Jumlah itu yang dihitung adalah dari atasnya itu. Nah, berarti kita mulai dari sini yang 13. Kita menyelesaikan rumus 13 dulu. Rumus 13 nanti kalau sudah dapat satu ini tinggal ditarik ke sebelah kanan, selesai semuanya. Sekian kolom itu langsung selesai. Apa rumusnya? Menghitung jumlah. Hah? Sebut aja, nggak usah malu-malu. Sum sama dengan sum begini, sum. Ya, di sum aja ya. Kemudian di blok ke atas seperti ini. Angka 3 nanti harus dihilangkan karena itu saya hanya menyebutkan ininya aja ya. Jadi hanya di sum saja. Dari H5 ini ya, H5 sampai H11. Di enter. Dah. Ketemunya kosong karena belum ada. Yang di atas ini nggak dihitung karena saya tadi kasih tanda petik ya. Ini saya hapus dulu. Nah, ini rumus yang ketiga tadi ya. Terus yang selanjutnya saya biarin aja lah. Ini rumus ke-13 karena sampingnya sama. Ya, tunjangan suami istri dijumlahkan juga di bawah. Terus sampai ke ujung. Jumlah pajak berapa yang dikeluarkan, nanti pengembalian totalnya berapa, sampai dengan ke ujung sini sama rumusnya. Maka kalau dia sama, tinggal ditarik saja. Yang ini ditarik, jadikan tanda plus seperti itu ya, lalu ditarik saja ke samping kanan. Sampai sini sudah selesai. Rumus 13 sudah dapat. Karena ini pertemuan terakhir.
Ya, kalau menggunakan komputer nanti biasakan menggunakan keyboard. Ya, jadi misalnya kalau ngeblok, kalau ada di sini kursornya ya, ini posisinya di M6. Kalau mau ngeblok ke kanan misalnya tinggal ditekan shift, tekan panah kanan. Nah, seperti ini dia ngeblok. Atau ke kiri, atau ke atas, atau ke bawah. Ya, justru itu lebih mudah ya. Oke, itu tadi rumus nomor 13. Sekarang rumus nomor 12. Ini penghasilan bersih. Secara logika kita bisa lihat penghasilan bersih itu berarti penghasilan kotor, jumlah penghasilan kotor dikurangi dengan potongan. Kan gitu ya.
Nah, jumlah potongan ada di mana? Ada di sini. Ada di Q5. Jumlah potongannya itu di Q. Kemudian jumlah penghasilan kotor ada di M5. Ini ya, yang nomor 7. Jadi, rumus nomor 12 ini adalah rumus 10 dikurangi rumus 7. Kolomnya maksudnya. Paham? Ini penghasilan bersih itu adalah jumlah yang ada di sini dikurangi sama ini. Iya nggak? Apa pada bingung? Begini aja, yang mudah seperti ini sekarang, yang mudah. Di sini ada penghasilan kotor, ada jumlahnya. Berarti ini mana yang harus kita jumlahkan? Ini sama dengan ini ada double ya, ini 8 harusnya. Sebentar. Oke, ini seperti ini ya. Penghasilan kotor dulu dijumlahkan. Penghasilan kotor adalah jumlah gaji pokok ditambah tunjangan suami atau istri, ditambah tunjangan anak, ditambah tunjangan kesehatan, ditambah tunjangan pendidikan. 5 itu. Karena dia dijumlahkan semua, kita bisa pakai rumus sum di dalam mana? Di dalam jumlah ini. Berarti jumlah ini sama dengan sum. Nah, kemudian di blok nih, pendidikan, kesehatan, anak, suami, istri, pokok. H5 sampai dengan L5. Sudah dapat? H5 sampai L5. Sudah ya? Di enter saja. Kenapa yang di sini garis mendatar? Punya kalian ada angkanya. Karena punya saya ini angkanya bukan angka, ini huruf. 3, 4, 5, itu ada bedanya tuh. Punya kalian itu di sebelah kanan, punya saya sebelah kiri. Biarin aja dulu. Oke, yang penting di jumlah ini sudah ada angkanya, tinggal kita tarik ke sini. Sampai ke sini saja. Sampai ke sini ditariknya, sampai di atas yang kuning ya. Oke, kalau sudah dilepas. Itu sudah selesai untuk rumus nomor 8. Sudah. Setengah jam nih baru 2 rumus. Gimana nanti ujian? Ini adalah penghasilan kotor. Udah dapat penghasilan kotor. Tinggal jumlahin yang di sini nih. Nah. Pokok, suami, istri, anak, kesehatan, pendidikan. Bisa dilanjutkan? Nanti sambil dilihat lagi videonya ya. Setelah ini diupload. Ini yang paling mudah dulu ya. Sudah? Kemudian jumlah potongan. Jumlah potongan juga paling gampang. Jumlah potongan di kolom 11 kayak ini adalah menjumlahkan pengembalian simpanan wajib koperasi sama pajak yang dijumlahkan. Dapatlah dia di sini. Ya. Sama dengan sum juga ya. Terus di blok ke sebelah tuh.
pengembalian simpanan wajib koperasi pajak N5 sampai dengan P5. N5 sampai dengan P5 ya. Kalau sudah di enter, dapat hasilnya tuh. Di bawah juga sudah otomatis ya, yang warna kuning. Karena apa? Karena rumusnya tadi sudah kita tarik. Jangan dilihat angkanya ya, karena tadi bedanya punya saya pakai teks, punya kalian pakai angka, jadi pasti ada tambahan. Harusnya di sini kalau ngikut punya kalian, harusnya punya saya Rp275.019. Karena 9 dan 10 ditambahin juga. Ini enggak ya. Dah, silakan diklik ke bawah lagi, rumusnya ditarik ke bawah. Ketemu hasilnya 340 juga. Oke, pusing ya. Kalau pusing angkanya dihapus saja. Nih, saya hapus. Saya ngikut aja lah, supaya angkanya sama. Nanti beda sama saya. Oke, seperti ini, kosong. Oke, sebelum saya jalan-jalan, penghasilan bersih. Penghasilan bersih itu adalah penghasilan kotor, jumlah yang ini, yang di sini ya, dikurangi dengan jumlah yang ada di sini. Itu penghasilan bersihnya. Jadi sama dengan, penghasilan bersih sama dengan, klik M5, sel M5, sama dengan M5 diklik, dikurang, kemudian klik key 5, klik key 5 ya. Jadi penghasilan bersih adalah M5 dikurangi key 5, enter aja. Sudah dapat angkanya dalam kurung. Dalam kurung itu tandanya negatif, minus ya. Kemudian ditarik aja ke bawah juga. Oke, jadi minus nih.
Oke ya. Sekarang yang paling mudah dulu setelah yang lain-lain ini tadi adalah bagian. Bagian ini karena dia karakter ya. Kan di sini karakter juga huruf ya. Maka ini lebih mudah. Jadi kita pengen tahu A itu apa nanti namanya melalui tabel referensi yang di bawah ini. Karena urutannya ke bawah berarti kita menggunakan VLOOKUP. Oke ya, bagian sama dengan VLOOKUP bentar ya, sama dengan VLOOKUP kurung buka, kemudian kita membaca ke kode karena dia dari sini. Ada huruf A, T, D, M, T di sini ya. Ini kita harus membaca menggunakan perintah MIT dalam kurung ya, kurung buka, kemudian diklik di sini di kolom nick-nya. Lalu tanda koma atau titik koma di situ. Silakan dilihat di rumusnya masing-masing yang keluar itu. Terus karakter berapa yang diambil? Mulainya dari 5 ya. Ya, huruf A itu adanya di huruf kelima. Kemudian berapa karakter? Koma berapa karakter? 1. Ya, kalau sudah tutup kurung. Ini menutup mid-nya. Nah, kita masuk ke VLOOKUP-nya lagi, koma. Di sini yang dimunculkan table array. Nah, table array-nya kita pilih ke bawah setelah koma ya. Pilih ke sini. Sampai sini aja, 2. Kode sama bagian di blok sampai ke bawah sini. Itu yang saya blok warnanya pink itu ya. Kalau sudah ke blok seperti itu, tekan F4. Nah, di bagian atasnya akan berubah tanda dolar ya. Koma. Ya, sekarang yang berikutnya adalah kolom indeks yang akan ditampilkan, itu kolom keberapa? Yaitu kolom kedua. Ketik angka 2, kemudian koma ya. Kita masukkan angka 0. Kalau sudah di enter aja. Muncul tulisannya accounting. Kalau sudah, saya tarik ya. Nah, huruf A itu accounting, huruf T itu technical, kemudian D itu driver, M itu marketing. Sudah muncul di situ. Gimana ini nanti UASnya? Ulang ya. Diulang, saya hapus. Oke, bagian ya. Sama dengan VLOOKUP. Kurung buka. Mid. Kurung buka, klik bagian nick-nya di baris yang sama ya, baris 5.
B5, ketik aja B5, koma. Dilihat di tooltips yang muncul ya. Ini ada tooltips yang muncul warna kuning. Di sini dikatakan koma. Punya kalian itu lihat koma atau titik koma. Kalau titik koma pakai titik koma. Sudah. Kemudian dihitung dari karakter kelima. Sudah, koma. Berapa karakter ngambilnya? Satu huruf aja, 1. B5, 5,1. Tutup kurung. Koma. Sekarang tabel array-nya. Tabel array yang di bawah. Kursornya digeser. Tangannya digunakan dua-duanya, jangan satu aja. Satu klik, satu tarik, kayak gitu loh. Ya. Kemudian di blok dari kode bagian ke bawah sini. B28 sampai C32. Ya itu, kan habis ke blok dia B28, C32. Sudah, jangan dilepas bloknya itu, ditekan F4. Asli sampai maghrib ini ya. Nggak apa-apa aja, ngawani saya, puasa juga saya. Pulang-pulang saya buka nanti. Sudah ya? B28 sampai 32, ditekan F4. Kalau sudah ditekan F4, koma. Kolom keberapa yang mau ditampilkan? Kolom 2 yang berisi bagian ya. 2. Kolom kedua yang mau ditampilkan, koma, angka 0 atau false ya. Koma 2, koma 0. Enter, sudah muncul. Cukup aja ya 2 kali ya. Nggak selesai nih nanti. Dah. Nggak apa-apa, nggak berhasil. Yang penting ada di antara semua itu. Dari 13 rumus itu satu yang berhasil, nggak apa-apa. Nah, sekarang menentukan laki-laki dan perempuan. Di sini rumusnya dia bilang jenis kelamin dari karakter ketiga dari belakang. Dari nick ya. 1 itu sama dengan L hasilnya nanti. Kalau dia 0 sama dengan P. Karena pembandingnya hanya 1, jadi kita tidak perlu bandingkan yang kedua gitu ya. Cukup cari 1 aja. Nah, ini sama dengan ya, sama dengan, kemudian di sini pakai logika if. Jika karena angka 1 ya, karakter ketiga dari kanan ya, dari belakang, berarti yang ini nih, 1 0 1 0 1 0 ini. Ya. Berarti kita menggunakan mid ya. Pakai aja mid dulu, value-nya nanti ditinggalkan. Mid dari mana? Dari B5. Koma. Karakter keberapa itu angka 1? Karakter ke-6. Koma. Berapa karakter diambil? 1. Tutup ya, ini untuk mid. Kemudian sama dengan 1, koma,
pakai tanda petik ya. Kalau dia sama dengan 1 maka dia L, koma, jika dia tidak maka P. Saya enter dulu ya, mudah-mudahan error. Hah? Yang mana? Nanti dilihat videonya aja ya, nggak selesai nih, banyak lagi rumus yang belum ya. Ya, enter dulu. Nah, ketemu di sini P, benar nggak? 1 itu adalah L, di sini angka 1 kenapa punya saya P? Terus saya tarik dulu rumusnya, P semua. Ini salah nih. Harusnya yang ini L, L, P, L, P, L, 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 P terakhir. Ya, ini salah ya. Salah rumusnya. Ya, semuanya dianggap sebagai perempuan. Artinya apa? Dianggap tidak sama dengan 1 semua. Nah, sekarang diperbaiki di sini. Saya ulang. Rumusnya saya hapus semua. Sama dengan if ya. Kemudian value. Kemudian di dalam value teksnya adalah meet. Ada 2 rumus di dalam if ya. Meet diambil B5, koma, terus karakternya ke 6, koma, diambil 1 karakter, ditutup, sudah ya. Kemudian ini nutup buat meet, sekarang ditutup buat value. Tutup kurung buat value, kemudian sama dengan 1. Baru koma, kita masuk kembali ke if ya, koma. Terus jika dia sama dengan 1 maka dia L, tanda petik ya, koma. Ini untuk jika dia tidak sama dengan 1, yaitu P. Hasilnya error. Nah, dari sekian banyak nih ada berapa orang yang bisa ngikuti? 1, 2. Sudah ya, saya enter. Nah, sekarang baru benar hasilnya L. Jangan sampai ada tulisan W di situ. Kalau sudah ditarik ya, seperti ini rumusnya, tanda plus seperti itu ditarik. Nah, ini baru benar. Kalau di sini angkanya 0, dia P. Berapa rumus yang sudah? Sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Terus di sini 6 pajak 7. Sisa 7 dari 13. Oke, hebat ya, 6 sudah ya. Oke, lanjut ya. Oke, ini ada baris 17, ini ada penjelasan ya, petunjuknya. Maritalnya atau status pernikahannya. Kalau dia K berarti ada pasangan. Kalau dia B berarti belum ada atau tidak ada. Artinya bisa jadi ini karyawannya duda atau janda, bisa jadi juga. Atau memang single ya. Nah, kemudian diikuti dengan jumlah anak. Itu kode K sama huruf di belakang itu adalah jumlah anaknya. Jadi kalau kita lihat di sini tulisannya B, tapi ada 1, berarti dia janda atau duda. Gitu ya. Nah, yang ditampilkan itu bukan ada pasangan dengan tidak ada pasangan. Ya, ini untuk kaitannya dengan tunjangan suami atau istri.
Perhatikan, kalau dia K, berarti ada tunjangannya untuk istrinya atau suaminya. Ya, ke sini dulu ya. Rumusnya ribet ini. Oke, kita baca dulu ya, baik-baik ya. Yang mana yang perlu kita dahulukan? Baca dulu ininya, petunjuknya. Oke. Sebenarnya nih yang paling mudah nih. Pajak itu adalah 11% dari penghasilan kotor. Penghasilan kotor kita sudah dapat. Iya kan? Penghasilan kotor ada di mana? Oke, pajak ya. Penghasilan kotor sudah dapat tadi nih jumlah. Di poin di sel 6 apa nih? M5. Sudah dapat. Nah, kita ngitung pajak 11%. Berarti caranya gimana? 11% pajak ini 11% dari M5. Berarti di sini pajak dulu ya. Sama dengan 11%. Tanda persen. 11% dikali tanda bintang. Sudah. Klik di kolom jumlah di M5. 11% dikali M5, enter. Udah, garis mendatar karena di depan-depannya itu belum ada angka. Kalau sudah, tarik dulu rumusnya ke bawah sampai tanda plus ini di ujung kanan bawah. Ya, stop ya. Sudah. Koperasi berapa? Koperasi berapa persen? Simpanan wajib koperasi 2,5% dari gaji kotor. Dah, gampang juga. Naik. 2,5%. Oke, sekarang di sini. Kolom O5. Simpanan wajib koperasi 2,5%. Sama dengan 2,5 2,5% dikali M5, gaji kotor, jumlah gaji kotor. M5 ya. Di enter. Ada yang error. Error itu karena 2,5. Harusnya 2 titik. 2 titik ya. Oke, kalau sudah, tarik rumusnya ke bawah. Oke, potongan sudah beres semua itu. Rumusnya. Pajak 11% dari M5, simpanan wajib koperasi 2,5% dari M5. Yang mana? Pajak 11%. Pajak sama dengan 11%. Tanda persen. Sama dengan 11% ya. Kali itu jangan tanda X. Bintang. Dikali M5. Enter. Jadi kalau nanti lulus jadi bidan, terus punya laptop, nanti semua biaya masukin situ. Jadi enak ngitungnya, jangan ngitung pakai kalkulator ya.
Nanti salah pencet kurang 1 angkanya, ulang lagi dari awal. Koperasi 2,5% kali M5 berdasarkan petunjuknya. Ayo guys, cepat guys. Jam 2 sudah guys. Masih ada 3 jam ya, sampai ke jam 5. Sudah? 2,5% kali M5. M5. Jumlah penghasilan kotor. Error. Oke, saya baca lagi yang mana yang mudah ya. Jangan bertiga masuknya ya. Oke, yang paling mudah sekarang, tunjangan pendidikan. Tunjangan pendidikannya berdasarkan pendidikan yang ada di sini ya. Ini ada pendidikan terakhirnya S2, S1, D3, D1. Terus dia membaca ke tabel referensi di sini, tabel gaji dan tunjangan pendidikan. Nah, di sini. Kalau dia D1, tunjangan pendidikannya 250.000. D3 300, S1 350, S2 375. Berarti kalau seperti ini menggunakan apa ini? Hah? Ini vertikal atau horizontal? Oke. Pendidikan. L5 ya. Sama dengan lookup kemudian kurung buka, lalu di sini lookup value-nya. Lookup value-nya ngambil yang S2-nya itu di sebelah kanan, sebelah kiri. Ini pendidikan terakhir. D berapa nih? D5. D5. Koma. Selanjutnya adalah tabel array. Tabel array-nya di sini. Di blok dari pendidikan sampai ke S2 375. Lepas ya. G berapa itu? G28 sampai dengan K30. Kalau sudah ditekan F4. Sudah? Koma. Baris ke berapa? Tunjangannya baris ke berapa? Baris ke berapa? Barisnya baris ke berapa ini? Yang mau ditampilkan tunjangan itu baris ke berapa? Baris ketiga. Barisnya bukan kolom. Baris itu ke bawahnya itu berapa? Tunjangan itu baris berapa? Baris berapa? Baris 3. Koma. Angka 0. Enter ya. Muncul di sini S2 375, betul?
Sekarang ditarik ke bawah. Dah, dapat. Bawahnya juga otomatis ya. Sudah. Pirebiti jadi.
Iya. Depan ini. Kasih tahu, ayo, biar selesai nih. Saya nih bebes. Kemarin saya mau pingsan ngajar 3 SKS 2,5 jam. Gak kena kipas sama sekali, ini mending masih baru diputarin tadi. Oke ya. Sekarang kesehatan. Saya lihat dulu petunjuknya yang mana yang paling gampang. Cari yang paling gampang dulu. Oke, semuanya ini gampang. Semua ini sudah saya uji coba, ya. Ketahuilah. Nah, yang sulit itu bukan menjawab soal, tapi bikin soal. Oke ya. Kalau tunjangan tadi ngambilnya dari tabel HLOOKUP. Tunjangan pendidikan. Tunjangan kesehatan bacanya dari tabel lookup juga, tapi dikalikan dengan gaji pokok. Nah, yang perlu kita cari gaji pokok. Terus tunjangan anak. Tunjangan anak masing-masing anak itu 2,5% dari gaji pokok. Berarti harus cari gaji pokoknya supaya ketemu ya. Lanjut, tunjangan suami atau istri itu 5% dari gaji pokok, berarti harus nyari gaji pokok. Memang gitu bikinnya, ya. Tapi rumus ini bisa diselesaikan dari belakang. Gaji pokoknya terakhir, ketika dia dapat langsung selesai semua. Nah, gitu. Oke ya. Berarti yang paling mudah sebetulnya yang mana? Yang paling mudah itu sebetulnya isi tunjangan suami istri, anak, kesehatan dulu. Sebetulnya. Kenapa begitu? Karena sudah saya set gaji pokok ini 2 kali lookup. Gitu. Lookupnya 2 kali ya. Oke. Saya mulai dari tunjangan kesehatan ya. Tunjangan kesehatan ini dikalikan berapa persen? Sesuai dengan divisinya atau bagiannya, dari 12,5% sampai dengan 10%, itu dikalikan dengan gaji pokok. Gaji pokok itu di sini kolomnya adalah H5. Berarti kita kalikan dengan H5. Gitu ya. Oke. Tunjangan kesehatan sama dengan, karena baca dari bagian itu vertikal, VLOOKUP.
Kemudian bacanya dari mana? Yang paling gampang, lookup-nya mana? Lookup value-nya adalah F5. Gak usah baca dari NIC, karena sudah ada di situ. Nah, berarti perlu dicari bagian dulu ya kan? Apakah salah kalau misalnya bacanya dari NIC? Enggak, tetap benar. Cuman merepotkan. Pakai mit segala. Ya, kalau ini nggak usah ya. Nah, udah dari F5. Kemudian tabel array-nya. Tabel array-nya di bawah sini yang bagian. Silakan di blok. Nah, yang di blok hanya sini aja. Yang kode A-nya nggak usah. Dari berapa itu? C28 sampai D32 di F4. Sudah ya, di F4, koma. Yang mau ditampilkan yang mana? Kolom ke berapa? Persen ya. Kolom ke 2, tunjangan 2. Koma 0. Tutup dulu kurungnya. Kemudian dikali gaji pokok H5. Klik H5. Setelah itu di enter. Sudah ya, nggak ada angkanya, belum ada. Sudah. Nah, supaya kelihatan angkanya, silakan dikasih dulu di sini. Misalnya 100.000. Bener nggak? 12,5% dari 100.000 adalah 12.500, bener nggak? Bener nggak? Angkanya aja dulu ya. Jangan dong. Itu memang buat penasaran ya. Oke. %10-nya dari 100.000 ya 10.000. 12,5% ya 12.500. Benar rumusnya. Itu maksud saya. Udah ya? Sekarang gini. Sudah belum nih? Nggak ada yang respon. Oke, saya lanjutkan. Ulang ya. Ulang ya. Gak ada yang respon, lanjut. Anak sekarang. Tunjangan anak. Mana tunjangan anak? Ini. Tunjangan anak masing-masing 2,5% dari gaji pokok. Berarti dari H5. Masing-masing anak. Berarti satu anak 2,5%. Kalau anaknya 3, berarti 3 dikali 2,5% dikali gaji pokok. Oke ya. Nah, dapatnya dari mana? Dapatnya dari marital. Marital ya, ada angka di situ, angka 3 dan seterusnya. Berarti anak sama dengan berapa ini? J5 ya. J5 sama dengan
value, karena itu karakter harus dirubah jadi angka. Value dari apa? Dari right. Value kurung buka right kurung buka teksnya G5 ya, koma, berapa karakter diambil dari kanan, ngambil angkanya berapa karakter, 1 di situ, karena perhatikan ya, data ini jumlahnya angka di belakang garis miring itu cuma 1 digit. Kalau anaknya ada 11, 1 atau berapa? Kalau anaknya ternyata ada 11, berarti ngambilnya pakai right bisa nggak? Bisa, tapi harus ada yang diotak-atik nanti, rumus tertentu. Yang paling aman berarti pakai mid, ya kan? Dari karakter ketiga sampai dengan seterusnya. Oke, ditutup dulu. Value dari right, kemudian dikali berapa satu anak tadi? 2,5%. 2,5% dikali lagi gaji pokok. Gaji pokoknya H5. Pilih H5. Udah di enter. Dua setengah persen. Ayo dikit lagi. Dua setengah persen itu 2,5 kalau punya saya. Kalau punya kalian boleh jadi 2, bisa. Value tadi sudah. Value right. Kemudian kolomnya G5, koma 1. Tutup kurungnya. Tutup kurung ya. Lalu dikali 2,5%. Dua setengah persen dikali dengan H5. Ya, angka 100.000 di situ buat saya ngetes aja. Kalau sudah ditarik ke bawah rumusnya. 2,5% dari 100.000 itu adalah 2.500. Dikali 3 orang anak di sini, jumlahnya 7.500, betul ya? Sekarang tunjangan suami atau istri. Berapa persen? Salah. Tunjangan suami atau istri 5% dari gaji pokok. Berarti
5.000 harusnya. Tapi ada syaratnya. Ya. Syaratnya harus K. Kalau belum K, dia tidak dapat tunjangan. Jadi gimana ini? Sama dengan I5 ya, sama dengan if left, yang mana yang left? Marital, G5. If left ya, G5, koma, ambil satu karakter, kodenya. Kalau sudah tutup kurung, sama dengan K ya, sama dengan tanda petik K, koma, berapa persen tadi? 5% ya, langsung ketik 5% dikali H5 dikali H5. Sudah? Koma, nggak laju ini duduk di sini kok. Koma 0. Artinya apa? Jika kodenya K, ketemunya kodenya K, maka 5% dikalikan dengan gaji pokok H5. Jika tidak K, kasih 0 langsung karena dia belum kawin atau dia sudah cerai. Sudah ya? Enter. 5% dari 100.000 adalah 5.000, betul. Tarik rumusnya ke bawah. Kenapa? Boleh aja dibuka. Mau kita di luar juga boleh aja. Oh, sekali-sekali kalau kuliah itu di luar lapangan. Mataharinya sebelah mana? Sebelah sana ya? Pantas. Pantas ya? Kalau mataharinya dari sana agak adem dikit. Mandoy gitu. Apa tadi? Aduh, kenapa ke anak lagi? Ini sudah suami istri. Ini. Di laptop saya tanda koma itu kalau untuk bilangan titik. Kalau di kalian itu bisa jadi pakai koma. Oke, sisa satu. Ini yang paling bikin penasaran. Gaji pokok, cara ngitungnya gimana? Yang kada mau tuh nanti dulu ya. Kita selesaikan dulu gaji pokok. Gaji pokok kata-katanya apa? Harus paham nih. Gaji pokok merujuk ke tabel gaji dan tunjangan pendidikan. Gaji pokok merujuknya ke sini. Oke, ke sini ya. Sesuai dengan pendidikan terakhir.
Gaji pokoknya sesuai dengan pendidikan. Kalau S2 berarti berapa? Di tabelnya itu gaji pokoknya kalau untuk S2 3.750.000. Tapi di sini diperhatikan ditambah 5% tiap tahun sampai dengan sekarang. Oke, kita ambil yang paling mudah ngitungnya. Misalnya gajinya 1 juta. Oke, bisa diperhatikan di sini ya. Di NIK itu ada 4 digit. NIK itu 4 digit, yang pertama adalah tahunnya. Tahun 2000, 2001, 2022, 2010, 2017. Itu tahunnya. Sekarang tahun berapa? 2023. Kita simulasikan dulu perhitungannya ya. Ambil yang ini, yang tahun 2000. S2. Gajinya berapa? Yang S2 itu gajinya berapa? 3.750.000. Oke ya. Kemudian dia NIK-nya itu dari tahun berapa? Yang pertama masuknya dia tahun 2000. Sekarang tahun 2023. Berapa tahun selisihnya? Sama dengan 2023 dikurangi 2000. 23 tahun dia bekerja. Gajinya dia, pendidikannya dia tadi itu S2, 3.750.000. Gaji dia naik setiap tahun itu 5%. Nih. Ditambah 5% tiap tahun sampai sekarang. Berarti gajinya dia adalah sama dengan 3.750.000 ditambah dengan 23 dikali 5% dikali gaji pokoknya dia berapa. Tutup kurungnya. Hasilnya segini. Gaji pokoknya dia adalah 8.062.500. Ya. Bukan 3.700.000 sekian. Dapat sudah ya? Hitung, dah. Bacanya dari lookup. Jadi gini rumusnya, ya, sudah kelihatan. Pendidikan S2, berarti baca dari lookup ya. Kemudian tahun masuknya tahun 2000, ini pakai value nih. Sekarang tahun 2023. Gajinya yang S2 3.750.000. Dia sudah bekerja selama 23 tahun. Ya, maka gajinya dia, gaji pokoknya dia sekarang itu adalah gaji pokok berdasarkan pendidikan itu ditambah dalam kurung berapa persen tadi? 5%. 5%. Karena setiap tahun naiknya 5%, berarti dikali dengan 23. Dikali gaji pokoknya S2 itu berapa? Hasilnya 8 juta sekian. Sudah ya. Sekarang kembali ke sini. Gaji pokok sama dengan lookup lookup value-nya baca dari mana? Dari pendidikan. Pendidikannya di sini D5. Kemudian tabel array.
Tabel arraynya di sini dari pendidikan di blok boleh 2 aja, segini 2 baris cukup, nggak perlu sampai 3 ya. Kalau sudah koma, sebelum koma ditekan F4 dulu, koma, baris berapa yang dipakai? Baris 2. Kemudian koma 0, ditutup kurungnya. Sudah ya? Ditambah buat mendapatkan persennya tadi, 5% dikali gaji pokok. Harus gaji pokok ditambah. Kan naik 5% ya. Berarti 3,5 juta ditambah sekian, ditambah 5%, tambah 5%, tambah 5%. Selama 23 tahun. Ditambah ini ya. Value left ya. Left dari mana? Left dari B5. Koma, berapa digit? 4 digit. Tutup ya. Sudah? Salah rumusnya. Ya. Ini hapus dulu. Salah rumusnya. Nanti terjadi kesalahan penghitungan karena di sini ada perkalian. Aritmatika itu akan didahulukan proses kali, bagi ya dibanding penjumlahan. Jadi rumusnya di sini habis lookup ya, di plus, kurung buka tutup dulu. Nah, kurung buka tutup. Kemudian di dalamnya di dalamnya ini ada lookup lagi. Lookup yang dibaca sama D5. Kemudian diblok lagi di sini tabel arraynya F4, 2, 0 dikali 5% dikali dalam kurung puyeng 2023 dikurang value dalam kurung left dalam kurung kali 2023 dikurang value left B5, 4. Hasilnya 7,5 juta, itu salah, harusnya segini tadi, harusnya 8 juta sekian. Cek dulu ya.
tanda kurungnya kurang. Punya saya error. Nah, seperti itu. 8.062.000 ya. Kemudian ditarik aja ke bawah sisanya. Bisa dihitung jumlahnya sama nggak? Sudah ya, rumusnya nanti silakan dilihat di video. File ini nanti saya masukkan kembali ke link yang saya share itu. Silakan dilihat nanti untuk solvingnya ya. Rumusnya seperti itu. Sampai sini saya yakin gak ada pertanyaan. Nanti ngirimnya setelah saya sampai di sana. Sekalian ya yang sudah terisi. Yes. Diisi, tadi saya suruh isi. Nggak diisi sama dia, kan saya suruh isi 12 tadi. Saya suruh isi tadi. Apa? Siapa yang digeser saya? Banding. Sudah, sama. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti saya share, saya tutup dulu, kemudian saya sampaikan kisi-kisi UAS. Ya, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan selama ini ya. Pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-15.
ditambah UTS kemarin ya. Kalau ada kekurangan dalam materi, kemudian ada yang manggil nggak saya datangi, saya hanya punya 1 nyawa aja. Kalau 9 bisa mencar-mencar dia, ya ternyata nggak bisa. Kemudian mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Dan saya ucapkan selamat belajar, selamat berjuang ya. Walaupun 2 SKS lumayan nih mempengaruhi IP ya. Walaupun UASnya hanya 25% aja. Tugas keempat dibatalkan. Ya. Dibatalkan nggak jadi ya. Gimana selesainya kalau kayak gini aja nih hampir 2 jam lebih. Ya. Oke. Saya tutup dulu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumben aja jawabnya paling kencang. Tadi waktu saya buka nggak ada yang jawab.